Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing selalu ditempatkan pada posisi istimewa. Bukan karena mitos, bukan pula karena sekadar cerita turun-temurun, tetapi karena pahing memiliki getaran energi yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Orang tua Jawa menyebut pahing sebagai weton yang membawa angin pembuka jalan. Angin yang sifatnya bukan sekadar mendorong, tetapi menjebol segala halangan yang menghalangi keberuntungan pemiliknya. Sejak ratusan tahun lalu, para sesepuh sudah mencatat bahwa orang pahing biasanya tidak pernah dibiarkan hidup dalam kesempitan terlalu lama. Ada saja jalan keluar. Ada saja pertolongan datang. Bahkan ketika mereka berada di titik terlemah, selalu ada tangan tak terlihat yang menolong. Inilah yang membuat banyak guru spiritual menyebut pahing sebagai pemilik rezeki gumelar, rezeki yang terbentang luas, seperti hamparan alam yang tidak memiliki ujung. Tetapi ada satu hal yang jarang diketahui banyak orang, tidak semua pahing otomatis kaya. Tidak semua pahing bisa mencapai takdir tertinggi mereka. Dalam kitab-kitab tua primbon dijelaskan, bahwa orang yang lahir pada hari pahing sebenarnya membawa potensi besar, ibarat benih pohon raksasa. Namun benih ini hanya tumbuh subur apabila pemiliknya memiliki dua tanda utama, yaitu tanda di rambut dan tanda di tangan. Keduanya adalah simbol dari dua sisi kehidupan. Rambut, lakuning pikir, arah pikiran, kejernihan batin, dan gerbang masuknya intuisi. Tangan, lakuning gawe, perjalanan usaha, ketekunan, dan kemampuan mengolah rezeki. Sesepuh Jawa percaya bahwa manusia dengan weton pahing adalah seperti kendi rezeki, yang sudah penuh setengah sejak lahir. Setengahnya lagi harus diisi melalui pemahaman terhadap tanda-tanda fisik yang ada dalam diri mereka. Bila tanda-tanda ini selaras, maka rezeki yang mengalir akan menjadi sangat besar, bahkan bisa membawa pemiliknya menuju kehidupan yang disebut urip kinasihan jagat, yakni kehidupan yang dicintai semesta. Dalam banyak kisah kuno, orang pahing yang memiliki tanda rambut dan tangan tertentu sering menjadi tokoh penting. Ada yang lahir dari keluarga sederhana namun akhirnya menjadi saudagar besar, pemimpin desa, bangsawan baru, atau pemilik tanah luas. Banyak juga yang tiba-tiba mendapatkan keberuntungan besar, seperti menemukan peluang bisnis langka, dipercaya mengelola usaha orang lain, atau mendapat rezeki tak terduga berulang kali. Para ahli primbon mengatakan bahwa pahing adalah weton yang membawa daya tarik uang. Tetapi daya tarik ini tidak aktif pada semua orang. Ada orang pahing yang hidupnya biasa-biasa saja, bahkan ada yang sulit rezekinya. Mengapa? Karena tanda rezeki di tubuh mereka tidak muncul, atau tidak selaras. Maka, bab ini menjadi pembuka untuk memahami bagaimana energi pahing bekerja. Jika seseorang ingin mengetahui apakah dirinya atau orang yang ia cintai benar-benar ditakdirkan kaya raya, maka ia harus mengenali tanda-tandanya. Sebab kekayaan orang pahing bukan sekadar nasib, tetapi takdir yang bisa dibaca melalui ciri fisik tertentu. Dan tanda yang paling kuat terletak pada rambut dan tangan, dua bagian tubuh yang menjadi pusat energi keberuntungan menurut primbon. Dalam tradisi Jawa, rambut adalah mahkota sekaligus penyimpan energi pikiran. Ia bukan hanya memperindah tampilan, tetapi memantulkan arah hidup dan kualitas batin seseorang. Terlebih bagi orang pahing, rambut mereka seringkali memuat petunjuk mengenai seberapa besar takdir kekayaan yang menunggu. Dalam primbon, ada 4 tanda besar pada rambut pahing yang dianggap sebagai ciri keberuntungan tingkat tinggi. 1. Uyeng-uyeng tengen, pusaran rambut ke kanan. Inilah tanda paling sakral. Orang pahing yang memiliki pusaran rambut ke kanan biasanya mempunyai jalan hidup yang sangat mudah terbuka. Mereka dianugerahi sifat mohonono dalan, jalan hidup yang selalu dipermudah. Setiap kali hendak memulai usaha, berpindah pekerjaan, atau merintis sesuatu yang baru, mereka jarang menemui tembok besar yang menghalangi. Ada saja yang membantu, ada saja yang mempermudah. Orang seperti ini sering terlihat seperti didorong tangan gaib, menuju rezeki. 2. Rambut jatuh ke depan, tirta tumurun. Jika rambut seseorang cenderung jatuh ke arah depan wajah,
Primbon menyebut sebagai tanda air yang mengalir. Artinya, rezekinya tak pernah putus. Rugi hari ini, besok tertutup. Terhalang di satu pintu, terbuka pintu lain. Rezekinya mengalir tanpa henti, seolah alam semesta selalu mengantarnya ke tempat yang tepat. Orang Pahing dengan tanda ini cenderung memiliki hidup yang stabil secara materi. Bila berusaha dengan benar, mereka hampir tidak pernah mengalami kekosongan rezeki yang lama. 3 rambut tebal di belakang kepala. Tanda ini menggambarkan kekuatan mental dan daya tahan hidup. Dalam Primbon disebut sebagai tanda wadah kuat, wadah energi rezeki yang besar. Orang Pahing dengan rambut tebal di bagian belakang biasanya tidak mudah menyerah. Mereka cocok menjadi pemimpin, pengusaha, atau penggerak tim. Tidak hanya memiliki banyak peluang, mereka juga mampu mempertahankannya. Rezeki tidak hanya datang, tetapi juga tinggal. Banyak tokoh penting yang memiliki tanda ini, dan kepribadian mereka hampir mirip, tegas, kuat hati, dan jarang goyah meskipun diguncang masalah. 4 rambut sulit diatur. Rajah Bawana. Kadang terlihat liar, kadang susah dibentuk. Rambut yang seperti ini sering dianggap menyulitkan secara estetika. Namun dalam Primbon justru menjadi tanda energi besar yang mengalir melalui kepala pemiliknya. Orang Pahing dengan rambut sulit diatur biasanya memiliki kreativitas tinggi, intuisi kuat, dan sering menemukan rezeki dari hal-hal yang tak terduga. Mereka seperti magnet peluang. Apa saja bisa jadi uang. Tanda ini juga menunjukkan jiwa kepemimpinan yang lahir alami. Mereka tidak mengikuti arus. Mereka menciptakan arus. Keempat tanda di atas tidak harus muncul semua dalam satu orang. Cukup 1 atau 2 saja. Tetapi jika dimiliki oleh orang yang wetonnya Pahing, maka menurut Primbon, jalan rezekinya akan sangat terbuka. Para sesepuh percaya bahwa rambut adalah arah angin rezeki. Bila tanda ini tampak pada seorang Pahing, maka hidupnya tidak hanya dimudahkan, tetapi juga dipercepat menuju kemakmuran. Rambut menjadi petunjuk pertama apakah seseorang akan menjalani hidup yang penuh keberuntungan atau harus bekerja lebih keras untuk mencapai stabilitas. Dan pada Pahing, rambut adalah indikator paling jelas apakah mereka membawa energi sultan sejak lahir. Dalam Primbon Jawa kuno, tangan adalah pintu gawe, pintu tempat segala usaha dan kerja manusia bermula. Apapun yang kita sentuh, apapun yang kita lakukan, semuanya keluar melalui tangan. Karena itulah, para sesepuh percaya bahwa garis, bentuk, dan suhu tangan seseorang mempengaruhi besar kecilnya rezeki. Pada weton Pahing, tanda di tangan bisa menjadi penentu apakah seseorang akan menjadi pekerja biasa, pedagang sukses, atau penguasa rezeki yang jalannya sangat dipermudah oleh semesta. Tangan orang Pahing sering dibilang membawa aura panas rezeki. Aura yang membuat peluang datang lebih cepat daripada orang lain. Bahkan beberapa sesepuh mengatakan, orang Pahing yang memiliki tanda khusus di telapak tangannya seolah-olah memiliki magnet emas. Apapun yang ia pegang, apapun usaha yang ia mulai, akan bergerak menuju keberhasilan. Ada beberapa tanda penting yang sering muncul di tangan orang Pahing dan menjadi penentu seberapa besar takdir kekayaan mereka. 1. Telapak tangan hangat. Tanda energi emas. Ketika seseorang berjabat tangan dan telapaknya terasa hangat, bukan panas karena sakit atau demam, inilah yang disebut panas rejeki. Orang Pahing dengan telapak tangan hangat biasanya memiliki energi kerja yang kuat. Mereka disukai banyak orang, mudah dipercaya, dan sering diberi amanah besar. Hangatnya telapak tangan merepresentasikan jalur rezeki yang aktif, yang mengalir seperti arus listrik. Mereka punya insting cepat dalam mengambil peluang. Orang seperti ini sering menjadi pilihan pertama ketika ada proyek besar, jabatan baru, atau usaha yang butuh orang terpercaya untuk mengelola. 2. Garis rezeki yang tebal dan panjang. Garis rezeki atau raja sandang pangan biasanya terletak di bagian antara ibu jari dan jari telunjuk, turun melengkung ke tengah telapak. Bila garis ini tebal dan tampak jelas,
Itu menandakan bahwa pemiliknya akan memiliki sumber rezeki berlapis. Bukan hanya satu. Bukan hanya dari satu pekerjaan. Tetapi berlapis-lapis. Banyak orang pahing dengan garis rezeki kuat akhirnya memiliki beberapa usaha sekaligus atau mendapatkan penghasilan dari banyak pintu. Mereka bisa bekerja sekaligus berdagang. Mereka bisa berkarir tetapi tetap punya bisnis sampingan yang berkembang. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak pernah kehabisan peluang. Garis rezeki yang tebal ibarat sungai besar yang tak pernah kering. 3 jari manis lebih panjang dari jari telunjuk. Dalam fisiognomi Jawa, jari manis adalah lambang keberanian, kreativitas, dan daya tarik uang. Bila jari manis seseorang lebih panjang dari jari telunjuk, biasanya orang itu punya naluri bisnis kuat. Pada orang pahing, ciri ini menjadi tanda bahwa mereka diikuti uang. Apapun yang mereka lakukan cenderung menghasilkan. Mereka mudah menemukan ide yang bisa menjadi sumber penghasilan. Mereka juga tidak takut mengambil kesempatan baru. Ciri ini juga menunjukkan harisma. Orang pahing dengan jari manis panjang biasanya mudah disukai atasan, rekan, dan partner bisnis. Mereka sering diajak bergabung dalam proyek besar, bahkan tanpa mereka meminta. 4 lekukan telapak yang dalam, penanda pekerja keras yang hasilnya berlipat. Lekukan telapak tangan yang dalam menandakan karakter kuat, tekun, tidak mudah menyerah, dan mampu bekerja dalam tekanan. Dalam primbon, ini disebut wadah rezeki jero, wadah rezeki yang dalam. Orang pahing dengan tanda ini biasanya menjadi orang kaya bukan karena warisan, tetapi karena kerja keras mereka sendiri. Dan menariknya, kerja keras mereka tidak pernah sia-sia. Hasilnya selalu berlipat. Sesepuh sering berkata, lekukan jero, rezekine embero. Artinya, semakin dalam lekukannya, semakin cepat rezeki mengikuti. 4 tanda di atas sering menjadi petunjuk apakah orang pahing memiliki nasib besar dalam hal materi. Tanda ini tidak berdiri sendiri. Telapak tangan adalah cermin dari energi usaha seseorang. Bila tanda-tanda ini muncul bersamaan di tangan orang pahing, maka biasanya hidupnya berubah drastis setelah usia dewasa. Ada yang tiba-tiba diberi pangkat tinggi. Ada yang usahanya langsung melejit setelah modal kecil. Ada yang kerja biasa tetapi gajinya terus naik tanpa hambatan. Ada pula yang tiba-tiba menjadi pemimpin karena kemampuannya dipercaya banyak orang. Pada akhirnya, tangan orang pahing adalah cerminan sejati dari nasib kaya yang disiapkan untuk mereka. Bila tanda-tanda ini ada, maka hampir mustahil mereka hidup miskin dalam jangka panjang. Rezeki akan selalu menemukan jalannya kembali kepada mereka, seolah-olah tangan mereka memanggilnya. Dalam ilmu primbon, kekayaan seseorang bukan hanya ditentukan oleh wetonnya, tetapi oleh keselarasan tanda-tanda fisik yang ada pada tubuhnya. Untuk orang pahing, rambut dan tangan adalah 2 pusat energi terbesar. Rambut mencerminkan arah pikiran dan nasib, sedangkan tangan mencerminkan usaha dan daya tarik rezeki. Bila 2 pusat ini bekerja bersama, maka lahirlah pribadi yang disebut para sesepuh sebagai pahing kinasih dewa rezeki, pahing yang dicintai kekayaan, diikuti keberuntungan, dan dibukakan jalannya seluas-luasnya. Ada beberapa kombinasi tanda yang dianggap paling kuat, dan bila ditemukan pada orang pahing, hampir pasti orang itu memiliki takdir menjadi sangat makmur, bahkan hidup selayaknya bangsawan. 1. Pusaran rambut ke kanan, telapak tangan hangat. Ini adalah kombinasi tertinggi, tanda utama dari seorang pahing yang benar-benar ditakdirkan kaya. Pusaran rambut kanan melambangkan pikiran yang terarah, intuisi yang terbuka, dan kemampuan untuk melihat peluang lebih cepat dari orang lain. Telapak tangan hangat melambangkan energi kerja yang kuat dan karisma pemiliknya. Jika 2 tanda ini muncul bersamaan, pemiliknya akan sangat disukai oleh alam semesta. Mereka seperti berjalan di jalan tol rezeki tanpa hambatan. Setiap usaha yang dimulai akan mendapatkan dukungan. Setiap langkah yang diambil akan dipermudah. Bahkan ketika gagal sekalipun, mereka bisa bangkit lebih cepat daripada weton lain. Kombinasi ini adalah tanda jalur cepat.
Banyak pemimpin, pedagang besar, dan tokoh berpengaruh memiliki ciri ini. 2 rambut jatuh ke depan, garis rezeki tebal. Ini kombinasi orang, tak pernah kehabisan rezeki. Rambut jatuh ke depan menandakan rezeki mengalir terus, dan garis rezeki tebal menunjukkan banyaknya sumber pendapatan. Orang Pahing dengan kombinasi ini biasanya punya bakat bisnis kuat. Apapun yang mereka jual, apapun yang mereka kelola, selalu laku. Mereka cocok menjadi pengusaha, pemilik toko, pemilik perusahaan, atau orang yang hidup dari usaha kreatif. Rezekinya seperti air sungai yang terus mengalir, meski sedang musim kemarau. 3 rambut tebal di belakang, jari manis lebih panjang. Ini tanda pemimpin alami. Rambut tebal belakang menandakan mental kuat dan daya tahan besar. Jari manis panjang melambangkan harisma dan daya tarik uang. Orang Pahing dengan kombinasi ini sering menjadi orang yang dipercaya memimpin banyak orang. Nasibnya jarang kecil. Jalannya selalu menuju tempat tinggi. Banyak yang akhirnya menjadi pejabat, manajer besar, tokoh publik, atau pemilik usaha besar. 4 rambut sulit diatur, lekukan telapak tangan dalam. Ini kombinasi kreativitas dan kerja keras. Orang seperti ini sering menjadi pencipta rezeki. Mereka menemukan peluang dari hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Mereka berani mengambil risiko besar dan cenderung berhasil. Pemilik kombinasi ini biasanya sukses di dunia kreatif, berhasil di bisnis yang tidak biasa, memiliki karakter pemberani, mampu bangkit meski dilempar masalah besar. Dalam primbon, mereka disebut memiliki kembang jagat, daya bersinar yang besar dan mempengaruhi banyak orang. Kesimpulannya, kombinasi rambut dan tangan pada orang Pahing bukan sekadar tanda fisik, tetapi petunjuk besar mengenai bagaimana takdir kekayaan mereka bekerja. Bila tanda-tanda ini muncul, maka orang Pahing tidak hanya berpeluang kaya, mereka ditakdirkan kaya. Rezeki bukan sekadar datang, ia mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dalam primbon Jawa ada sebuah pepatah tua yang sering diucapkan para empu. Rezeki ieso matien watake ora selaras. Artinya, rezeki bisa mati apabila sifat seseorang bertentangan dengan karakter wetonnya sendiri. Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki angin pembuka jalan, energi besar yang mendorong pemiliknya menuju keberhasilan. Tetapi kekuatan ini tidak kebal. Ada kesalahan tertentu yang bisa memadamkan energi itu, membuat rezeki yang tadinya deras menjadi tersumbat, bekunya jalan hidup, dan berbaliknya keberuntungan yang seharusnya menjadi milik mereka. Banyak orang Pahing memiliki tanda kaya di rambut dan tangan, tetapi hidupnya tidak berubah. Mereka tetap jalan di tempat, tidak ada peningkatan, bahkan cenderung turun. Mengapa? Karena mereka melakukan kesalahan yang menjadi pemutus energi rezeki Pahing. Mari kita bahas satu persatu. 1. Mudah marah dan gampang terbakar emosi. Pahing memiliki unsur api dalam dirinya, tetapi api harus dikendalikan. Bila emosi terlalu mudah meledak, energi weton yang seharusnya membantu malah membalik menjadi penghalang. Orang tua dulu sering berkata, Pahing nesu, rezeki ne metu. Saat orang Pahing marah tanpa kendali, rezekinya keluar seperti air bocor. Peluang hilang, orang menjauh, dan pintu baik tertutup. 2. Suka menunda pekerjaan. Energi Pahing itu cepat, seperti angin. Bila orang Pahing menunda sesuatu, energinya hilang. Banyak orang Pahing gagal kaya bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu sering menunda hal-hal penting. Mereka tidak menyadari bahwa weton Pahing memerlukan tindakan cepat agar rezekinya terhubung. 3. Tidak menghargai intuisi sendiri. Orang Pahing diberi anugerah intuisi yang kuat, sering punya firasat benar, sering bisa menilai orang hanya dengan melihat wajahnya. Tetapi banyak yang tidak memanfaatkan kemampuan ini. Ketika intuisi diabaikan, alam pun berhenti memberi petunjuk. 4. Bergaul dengan orang yang salah. Salah satu kesalahan fatal Pahing adalah mudah terpengaruh teman yang membawa energi buruk. Bila orang Pahing berada di lingkaran orang iri, pemalas,
atau manipulatif, energi rezekinya tersedot habis. Primbon menyebut, Pahing yen salah kancan, bakal kelangan rahayu. Jika salah pergaulan, keberuntungan mereka hilang. 5. Tidak konsisten dalam usaha. Pahing diberi bakat besar, tetapi bila tidak dijalankan dengan disiplin, rezekinya mandek. Banyak orang Pahing berbakat, cerdas, dan punya intuisi hebat, tetapi tak pernah benar-benar kaya karena tidak fokus. Mereka mulai sesuatu, berhenti, coba usaha baru, berhenti lagi. Akhirnya rezeki tidak punya jalur yang jelas. 6. Mengabaikan tanda fisik yang menguatkan rezeki. Rambut dibiarkan kusut, tidak dirawat, atau dipotong sembarangan. Tangan dibiarkan dingin karena kurang gerak dan kurang semangat. Dalam primbon, tubuh adalah wadah energi. Bila wadahnya tidak dijaga, isinya bocor. Bila seorang Pahing menghindari kesalahan-kesalahan ini, maka tanda kaya di rambut dan tangannya akan aktif. Energi weton akan bergerak lagi, membuka jalan kehidupan yang sebelumnya tertutup. Sesepuh dulu selalu mengingatkan, Pahing orai eso ditinggal mangan, kudu digarap. Pahing tidak bisa dibiarkan. Energinya harus disalurkan, diolah, dan diarahkan agar terus berkembang. Mereka adalah pribadi yang ketika sudah menemukan jalannya, tidak hanya berhasil, tetapi meledak berhasilnya. Pada bab-bab sebelumnya, kita sudah membahas tanda fisik yang menunjukkan takdir kaya pada orang Pahing, serta kesalahan yang bisa mematikan energi tersebut. Kini kita masuk ke bagian yang paling dicari banyak orang, cara mengaktifkan energi rezeki Pahing, terutama melalui dua pusat utama mereka yaitu rambut dan tangan. Sesepuh Jawa meyakini bahwa energi rezeki Pahing adalah energi gerak, energi yang perlu diolah, diarahkan, dan dikuatkan. Bila dilakukan dengan benar, rambut akan memancarkan intuisi yang lebih terang, dan tangan akan memanggil rezeki dengan lebih cepat. Berikut ini adalah cara-cara tradisional dan spiritual yang dipercaya bisa mengaktifkan takdir kaya bagi orang Pahing. 1. Merawat rambut sesuai arah pusaran. Jika pusaran rambut ke kanan, maka arahkan gaya rambut agar mengikuti aliran tersebut. Jangan melawan arah pusaran, karena bisa memblok energi intuisi. Para empu menyebut ini sebagai ngalap dalan angin, mengikuti arah angin rezeki, bukan melawannya. Rambut yang sejajar dengan arah energi kepala akan membuat pikiran jernih, intuisi kuat, dan keputusan hidup lebih tepat. 2. Menghangatkan tangan sebelum memulai pekerjaan. Banyak orang Pahing tidak sadar bahwa telapak tangan adalah pusat energi. Tangan yang hangat berarti energi siap mengalir, sedangkan tangan dingin menandakan energi tertahan. Sebelum bekerja, sebelum memulai usaha, sebelum membuat keputusan penting, sesepuh menganjurkan untuk menggosok kedua telapak tangan hingga terasa hangat. Ini bukan ritual aneh. Ini cara sederhana untuk mengaktifkan fokus, keberanian, dan sabuk rezeki mereka. 3. Menyisir rambut sambil menetralisir pikiran. Salah satu cara tertua aktivasi rezeki adalah menyisir rambut sambil mengucapkan niat baik. Rambut adalah tempat berkumpulnya energi pikiran. Menyisirnya dengan perlahan dapat merapikan jalur energi di kepala. Ucapkan hal-hal seperti, rezekiku lancar, hidupku terang, jalanku dipermudah. Bukan mantra, bukan jampi, hanya afirmasi untuk menghubungkan pikiran dengan energi weton. 4. Menjaga tangan tetap aktif. Orang Pahing adalah makhluk gerak. Semakin aktif tangan mereka bekerja, semakin kuat rezekinya. Cobalah menulis rencana, berkarya, memegang alat kerja, menggambar, mencatat ide. Semakin sering tangan bergerak, semakin hidup energi usaha mereka. 5. Mengurangi konflik dan menjaga ketenangan hati. Pahing adalah weton api. Bila api dijaga tetap hangat, ia menerangi. Bila dibiarkan menyala terlalu besar, ia membakar. Ketika hati tenang, rambut bersinar terang. Itulah simbol ketegasan yang tidak meledak.
Tangan pun menjadi hangat dan stabil. Ketenangan adalah pintu utama aktivasi rezeki pemilik Pahing. 6. Melakukan pembukaan jalan pada hari Pahing. Setiap 5 hari, ketika hari Pahing tiba, energi weton mencapai puncaknya. Banyak sesepuh menyarankan untuk melakukan aktivitas penting di hari ini. Memulai usaha, menandatangani kontrak, memikirkan ide besar, membuka toko, merencanakan keuangan. Hari Pahing adalah hari yang paling cocok untuk memanggil rezeki. 7. Memperkuat karakter dasar Pahing, jujur, berani, dan bergerak cepat. Ini adalah inti dari pengaktifan rezeki orang Pahing. Karakter mereka harus selaras dengan energinya. Ketika mereka bersikap jujur, berani mengambil keputusan, dan tidak menunda pekerjaan, jalan rezekinya terbuka lebar, lebih lebar dari weton lain. Akhirnya, orang Pahing tidak ditakdirkan menjadi kaya secara kebetulan. Mereka adalah pribadi yang energinya besar, geraknya cepat, dan potensinya luar biasa. Bila tanda-tanda di rambut dan tangan sudah sesuai, dan mereka menjalankan hidup dengan karakter yang benar, maka rezeki tidak hanya mengejar, tetapi mengalir deras tanpa henti. Dan ketika energi ini aktif sepenuhnya, orang Pahing akan hidup dengan tanda yang disebut para sesepuh. Kinasi jagat, direwangi rezeki. Dicintai semesta, ditemani rezeki. Saudara-saudara semua, itulah tanda-tanda orang weton Pahing yang sejak lahir memang membawa garis takdir kemakmuran. Ingat, rezeki itu bukan hanya soal kerja keras, tapi juga tentang bagaimana semesta membuka jalan. Kalau kamu menemukan satu saja dari tanda-tanda tadi di rambutmu, di tanganmu, atau di sikapmu, jangan ragu. Itu berarti alam sudah memberi sinyal kuat bahwa hidupmu memang disiapkan untuk naik level. Tapi ingat, ilmu tanpa tindakan tidak ada artinya. Jika kamu sudah tahu takdirmu besar, maka bergeraklah. Buka pintu usaha, perluas pergaulan, dan rawat watak Pahingmu yang penuh daya tarik. Insya Allah rezeki yang kamu cari akan datang lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan setiap video tentang primbon, weton, dan rahasia rezeki lainnya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Semoga cahaya emas kemakmuran selalu bersama langkahmu.